membuat lebih baik. Jadi berikut ini adalah penjelasan lebih mendalam mengenai masa transisi 1919 sampai dengan 1960. Dengan membahas peran Tripura sepersemat dan dualisme kepemimpinan di Indonesia selama berada era tersebut. Untuk latar belakang masa transisi dan 3 tuntutan rakyat Tripura pada periode 1966 sampai dengan 1967 merupakan salah satu masa paling bergejolak dalam sejarah Indonesia setelah peristiwa G30S PKI pada 1965. Situasi politik dan ekonomi di Indonesia memasuki masa ketidakpastian yang berat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Soekarno semakin meningkat, terutama setelah adanya hiperinflasi yang menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Di tengah krisis ekonomi dan politik tersebut, kelompok mahasiswa dan pelajar memainkan peran penting. Pada 1966 lahirlah gerakan 3 tuntutan rakyat atau Tripura yang dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yaitu KAMI atau Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia dan KAMI. Tripura berisi 3 tuntutan utama yang mencerminkan keinginan rakyat untuk perubahan mendasar, yaitu 1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI dianggap bertanggung jawab atas peristiwa G30S PKI, sehingga para mahasiswa dan pelajar menuntut agar pembubaran partai tersebut. 2. Perombakan kabinet Tripura. Kabinet di bawah pemerintahan Soekarno dianggap tidak mampu mengatasi krisis ekonomi dan sosial, sehingga rakyat menuntut perombakan kabinet untuk memberikan kepercayaan pada pemerintahan. Penurunan harga pasar juga tadi lahir dari krisis ekonomi yang menyebabkan banyaknya kebutuhan pokok melambung tinggi, sehingga rakyat mengharapkan pemerintah segera mengatasi masalah tersebut. Gerakan Tripura ini direspon secara luas dan menggemakan suara rakyat. Demonstran mahasiswa seringkali berakhir dengan bentrokan yang menyebabkan jatuhnya korban. Namun aksi mahasiswa yang berani mempercepat terjadinya pembubaran politik di Indonesia. Untuk saya cukup sekian, saya berikan ke materi kedua. Jadi, dengan semakin tingginya gelombang demonstrasi mahasiswa dan situasi keamanan negara yang menjadi semakin kritis, akhirnya pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang dikenal sebagai Supersemar. Supersemar ini berisi bahwa Jenderal Soekarno diberikan mandat mengambil langkah atau wewenang yang dianggap penting untuk menjaga keamanan dan stabilisasi negara. Sebagai tanggapan, tepat keesokan harinya pada tanggal 12 Maret, Jenderal Soekarno segera membubarkan Partai Komunis Indonesia serta melakukan penangkapan terhadap para tokoh atau pejabat yang dianggap pro-komunis. Supersemar yang memberikan kewenangan dan memberikan Supersemar yang memberikan kewenangan kepada Soekarno dalam mengontrol pemerintahan ini kemudian dikenal sebagai langkah awal sebagai titik awal dari masa peralihan Orde Lama menuju ke Orde Baru. Kemudian saya serahkan kepada materi ketiga terakhir. Orde Lama menuju Orde Baru resmi berakhir. Pada saat itu Presiden
berita selanjutnya.